Pusingnya Valentino Rossi, kursi panas VR46 Racing Team goyang, siapa yang bakal diselamatkan The Doctor? Bursa transfer MotoGP sedang memanas. Keputusan krusial kini berada di tangan sang legenda, Valentino Rossi. Setelah Pertamina Enduro VR46 resmi memperpanjang kontrak jangka panjang bersama Ducati sebagai tim satelit premium hingga 2029, fokus manajemen langsung beralih ke komposisi pembalap. Dengan kepastian 99% Fermin Aldeguer yang akan mengisi salah satu motor berspesifikasi pabrikan, sisa satu kursi kosong untuk musim depan memicu dilema besar. Mengingat Fabio Di Giannantonio hengkang ke KTM, Rossi harus memilih satu rider Italia terbaik untuk mendampingi Aldeguer. Tiga nama ini sedang ditimbang matang-matang. Luca Marini, sang adik tiri yang sedang berjuang keras menjinakkan motor Honda. Menyelamatkannya kembali ke skuad Ducati VR46 adalah opsi emosional yang sangat menggoda bagi keluarga Rossi. Capestino Vietti, bintang Moto2, yang merupakan alumni murni VR46 Riders Academy. Dia dipandang sebagai opsi masa depan paling logis jika Rossi ingin menjaga tradisi mempromosikan darah muda akademi langsung ke kelas utama. Nicolo Bulega, mantan murid yang penampilannya sedang meledak di ajang World Superbike (WSBK) bersama Ducati. Kabar angin di padok menyebut Bulega adalah kandidat terkuat yang paling diinginkan oleh internal Ducati untuk segera dipindahkan ke MotoGP. Rossi sendiri sempat menegaskan bahwa performa di lintasan selama beberapa pekan ke depan akan menjadi penentu akhir siapa yang berhak memenangkan kursi panas ini. Kalau Anda jadi Valentino Rossi, siapa yang paling layak dipilih? Apakah membawa pulang si adik Luca Marini, mempromosikan Celestino Vietti, atau langsung membajak Nicolo Bulega dari WSBK? Tulis pilihan dan alasan Anda di kolom komentar. Di sisi lain, resmi, Fabio Di Giannantonio gabung tim pabrikan KTM mulai MotoGP 2027, duet dengan Alex Marquez. KTM bangun tim impian untuk MotoGP 2027, Fabio Di Giannantonio resmi jadi rekan Alex Marquez. Pengumuman itu jadi salah satu kabar paling menyita perhatian di bursa transfer pembalap MotoGP. Di Giannantonio bukan hanya berpindah tim, tetapi juga dipercaya jadi bagian penting dalam proyek jangka panjang KTM. Mulai 2027, ia akan menunggangi KTM RC16 versi pabrikan, sebuah motor yang dipersiapkan untuk sambut regulasi baru MotoGP. Kepindahan ini sekaligus mempertegas arah yang sedang dibangun KTM. Setelah lebih dulu amankan jasa Alex Marquez, kini tim pabrikan tersebut melengkapi susunan pembalapnya dengan merekrut Di Giannantonio. Kombinasi dua nama itu menunjukkan bahwa KTM tak ingin sekadar jadi peserta dalam era baru MotoGP, melainkan datang dengan ambisi besar untuk bersaing di level tertinggi. Menariknya, strategi KTM kali ini bukan sekadar cari talenta muda yang menjanjikan. Mereka memilih pembalap yang sudah memiliki rekam jejak kemenangan dan terbukti mampu bersaing di barisan depan. Langkah tersebut jadi bagian dari pengembangan jangka panjang RC16 agar semakin kompetitif ketika regulasi baru mulai diberlakukan. Pilihan itu bukan tanpa alasan. Dalam beberapa musim terakhir, Di Giannantonio berkembang jadi salah satu pembalap paling komplit di MotoGP. Performa yang terus meningkat membuat namanya semakin diperhitungkan, bahkan jadi incaran sejumlah tim besar. Ia juga masuk dalam kelompok kecil pembalap yang pernah meraih kemenangan di Moto3, Moto2, dan MotoGP, sebuah pencapaian yang menunjukkan kualitasnya di berbagai jenjang balap Grand Prix. Musim 2026 jadi bukti nyata perkembangan tersebut. Dalam 10 seri pertama, Di Giannantonio tampil konsisten dengan koleksi 3 podium Grand Prix, 1 kemenangan Grand Prix, serta 4 podium sprint race. Hasil itu menempatkannya di posisi 3 besar klasemen sementara sekaligus jaga peluangnya dalam perebutan gelar juara dunia. Kondisi itulah yang membuat KTM bergerak cepat amankan tanda tangannya. Di saat banyak tim mulai susun strategi hadapi perubahan regulasi, KTM memilih mengikat salah satu pembalap yang sedang berada dalam performa terbaiknya. Langkah tersebut sekaligus memberi fondasi kuat bagi proyek jangka panjang yang tengah mereka bangun. Perjalanan Di Giannantonio menuju posisi sekarang juga tak terjadi dalam semalam. Kariernya di ajang Grand Prix dimulai dengan debut penuh pada 2016. 2 tahun berselang, ia sukses mengakhiri musim Moto3 sebagai runner-up sebelum naik ke Oto-Oto.
Di kelas menengah itu, Di Giannantonio kembali menunjukkan perkembangan lewat raihan beberapa podium dan satu kemenangan, hingga akhirnya dapatin promosi ke MotoGP pada musim 2022. Namun, perjalanan di kelas utama tak langsung berjalan mulus. Musim debutnya pada 2022 lebih banyak diwarnai proses adaptasi terhadap motor dan kerasnya persaingan MotoGP. Meski demikian, masa-masa tersebut justru jadi bekal berharga yang membantunya berkembang pada musim berikutnya. Titik balik kariernya datang pada 2023. Di Giannantonio berhasil meraih podium MotoGP pertamanya di Phillip Island sebelum cetak kemenangan perdana di Qatar. Sejak saat itu, performanya terus nanjak hingga menjelma jadi salah satu pembalap yang paling konsisten bersaing di kelompok depan. Karena itulah, nilai Di Giannantonio di bursa transfer terus meningkat jelang perubahan regulasi MotoGP 2027. Perpaduan kecepatan, kemampuan bertarung saat balapan, serta konsistensi dalam mengumpulkan hasil membuatnya jadi salah satu nama yang paling diburu. Bagi KTM, kehadiran pembalap berusia emas seperti dirinya juga membawa keuntungan lain, yakni pengalaman dalam ngembangin motor Ducati yang bisa jadi modal penting untuk mempercepat evolusi RC16. Di sisi lain, KTM meyakini bahwa mereka bukan hanya dapetin pembalap cepat, tetapi juga sosok yang mampu bekerja sama dalam membangun tim. Pete Beirer menilai Di Giannantonio kini telah berkembang jadi pembalap yang konsisten berada di barisan depan. Ia juga memuji kecepatan, komitmen, etos kerja, serta kemampuannya beradaptasi dengan lingkungan baru. Selama proses negosiasi, semangat yang ditunjukkan Di Giannantonio turut memberikan kesan positif, sehingga Beirer optimistis kolaborasi ini akan hasilkan banyak kesuksesan. Masuknya Di Gia bikin susunan pembalap tim pabrikan KTM buat musim 2027 makin komplit nih. Dia udah diikat kontrak multi tahun, nyusul Alex Marquez yang udah duluan fix gabung di proyek ini. Dari sini kelihatan banget kalau KTM nggak main-main nyiapin masa depan. Buktinya, semua rencana ini udah disusun rapi jauh sebelum regulasi baru diberlakukan. Artinya, persaingan papan atas di MotoGP 2027 nanti bakal punya warna baru. Duet Alex Marquez dan Fabio Di Giannantonio pasti bakal jadi salah satu yang paling ditunggu-tunggu di paddock. Dengan dua rider yang lagi ada di fase matang karir mereka, KTM seakan ngasih warning keras ke tim rival, mereka siap jadi ancaman utama pas era baru MotoGP resmi dimulai. Bikin lawan ketar-ketir gak ya?